Assalamualaikum, halo selamat datang di pembelajaran Fundamental Marketing. Hari ini kita akan membahas dasar dari marketing. Berbicara tentang marketing, saya yakin semua sudah sering mendengar, bahkan juga melakukan kegiatan marketing dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai definisi marketing muncul seiring dengan persepsi masing-masing individu. Ada yang mengatakan bahwa marketing itu adalah menjual, ada pula yang mengatakan bahwa marketing itu adalah beriklan, bahkan ada yang mengatakan bahwa marketing itu adalah seni, bahkan sebuah ilmu. Sebenarnya apa sih definisi marketing itu? Menurut Dr. Bronis Verheij, seorang profesor marketing dari Georgia State University, beliau mendefinisikan marketing sebagai sebuah proses pengembangan, penetapan harga, promosi, dan distribusi produk, layanan atau ide yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, marketing juga mencakup semua aktivitas lain untuk menciptakan nilai secara sistematis untuk meningkatkan penjualan atau respon keinginan lain dari pelanggan, bangun reputasi yang baik dan hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Sehingga akhirnya semua pemangku kepentingan mencapai tujuannya. Sedangkan menurut American Marketing Association, yang sering disingkat dengan istilah AMA, marketing adalah serangkaian aktivitas dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas. Dari kedua definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa marketing itu adalah rangkaian aktivitas untuk memberikan nilai kepada pelanggan yang ingin diidentifikasi, pelanggan yang ingin dipuaskan, dan dipertahankan oleh bisnis. Selain itu, marketing juga menciptakan sekumpulan barang dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan dan menciptakan terjadinya proses pertukaran. Seluas itu ya cakupan marketing. Lalu apa dong bedanya antara marketing dengan selling? Marketing menjadi jembatan antara produksi dan konsumsi. Marketing menentukan jenis produk apa yang akan dijual di sebuah toko, termasuk kualitas dari sebuah produk yang ditentukan oleh preferensi konsumen, dan memastikan bahwa produk yang ada di toko adalah apa yang diinginkan oleh konsumen. Sedangkan selling adalah upaya menjual produk yang ada ditempatkan di toko tersebut. Perbedaan lainnya antara sales dan marketing adalah sales mencari pelanggan karena mereka ingin menawarkan sebuah produk, atau dengan kata lain karena produk yang dimilikinya. Sedangkan marketing justru mendorong pelanggan ke arah produk, dengan kata lain membuat konsumen yang mencari produk. Sales mengubah prospek menjadi pelanggan, sedangkan marketing menghasilkan prospek untuk tim penjualan. Sales menyasar prospek satu lawan satu, sedangkan marketing menyasar seluas-luasnya. Sales berfokus pada minat pelanggan dan apa yang menjadi kesulitan pelanggan, sedangkan marketing berfokus pada manfaat suatu produk. Melihat perbedaan antara sales dan marketing di atas, maka terlihat peran dari marketing itu sendiri, di mana marketing memiliki peran diantaranya satu, mengidentifikasi pelanggan, melakukan identifikasi mengenai apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan, dan juga mengidentifikasi siapa target pelanggan dan bagaimana menjangkau mereka. Dua, memuaskan pelanggan, membuat produk atau layanan yang tepat untuk orang yang tepat pada waktu yang tepat. Contoh, nasabah prioritas pada bank. Bank membuat layanan tersebut karena tahu betul bahwa mereka yang menjadi prioritas berbeda dari nasabah biasa dan mereka lebih sensitif. Maka muncullah layanan dan produk yang berbeda untuk nasabah prioritas, seperti kartu debit, kredit dengan desain khusus, ruang tunggu yang lebih private, dan sebagainya. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan. Memberi alasan kenapa pelanggan harus datang kembali atau terus menggunakan produk kita. Contoh, pelayanan yang ramah dan cepat, pemberian hadiah ketika nasabah berulang tahun atau ketika hari raya, menawarkan fasilitas yang dimiliki bank seperti membantu nasabah dalam perjalanan menggunakan helikopter pribadi. Setelah melihat peran marketing, maka dapat kita simpulkan bahwa konsep dari marketing adalah memperhitungkan kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam setiap keputusan yang akan diambil. Di sini terlihat ada 6 prinsip yang mendasari konsep marketing. Yang pertama adalah kepuasan konsumen. Mengapa kepuasan konsumen menjadi begitu penting dalam marketing? Hal ini dikarenakan konsumen yang puas dapat menciptakan pelanggan yang loyal. Terbangunnya loyalitas pelanggan tercipta karena pelanggan yang puas. Dan positive word of mouth. Pelanggan yang loyal bisa menciptakan pembelian yang berulang
dan positive word of mouth mampu menciptakan pelanggan baru. Kedua, pendekatan terintegrasi. Karena yang menjadi tujuan adalah kepuasan konsumen, maka setiap departemen yang berada dalam organisasi sebagian tugasnya ditentukan dengan memasukkan ukuran yang dirancang untuk menciptakan kepuasan pelanggan. 3. Broad business definition. Organisasi harus melihat definisi dari bisnis yang dijalani tidak hanya sekedar tentang produk yang mereka buat. Akan tetapi dengan konsep marketing, organisasi melihat definisi bisnis yang dijalani sebagai sebuah misi yang luas dan berorientasi kepada customer. 4. Analisis kompetitif. Perusahaan harus memperhatikan pesaingnya walau hanya sekedar untuk mengadopsi atau meningkatkan ide-ide bagus mereka dan untuk mengidentifikasi kesempatan dan ancaman yang ada di pasar sambil menganalisa kekuatan dan kelemahan dari perusahaan kita sendiri. 5. Riset pemasaran dan seleksi target pasar. Dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang tepat, perusahaan bisa mengetahui siapa pembeli kita, produk apa yang dibeli, dan fitur produk apa yang penting bagi mereka. 6 adalah kontribusi laba. Kita bicara bukan tentang seberapa banyak produk yang terjual, tapi tentang berapa laba yang dihasilkan dari penjualan tersebut. Konsep dasar dari pemasaran dikenal dengan istilah bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar. Konsep bauran pemasaran ini pertama kali diperkenalkan oleh Neil Borden yang terinspirasi dari gagasan James Callington pada pertengahan abad ke-20. Bauran pemasaran pada awalnya memiliki 4 elemen utama yang dikenal dengan istilah konsep marketing 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Namun, seiring dengan perkembangan strategi pemasaran, konsep bauran pemasaran ini diperluas sehingga menjadi 7P, yaitu dengan tambahan people, process, dan physical evidence. Ketujuh elemen tersebut, pertama, kita akan membahas tentang produk. Produk merupakan elemen pertama dalam bauran pemasaran dan penting untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam mengembangkan produk, sehingga produk yang dihasilkan tepat untuk pasar yang dituju, termasuk dalam komponen produk diantaranya fitur, kualitas, merek, desain produk, pengalaman pengguna, dan diferensiasi. Kedua adalah harga. Harga merupakan elemen yang berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh target konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Harga yang ditetapkan sangat tergantung dari nilai produk yang dapat dirasakan oleh konsumen. Ketika produk memiliki harga yang rendah, maka produk dapat digunakan oleh lebih banyak konsumen, sedangkan harga yang tinggi akan menarik pelanggan yang mencari eksklusivitas. Bauran pemasaran ketiga adalah tempat. Tempat mengacu pada lokasi di mana konsumen dapat menemukan, menggunakan, mengakses, atau membeli produk yang disediakan. Selain berbentuk lokasi fisik seperti toko, kantor, pabrik, atau gudang, saat ini unsur tempat juga dapat berbentuk digital, seperti media sosial, marketplace, website, dan lain-lain. Ketika kita menentukan lokasi, kita harus memikirkan di mana pelanggan kita berada, dan jika kita menjualnya secara digital, maka pikirkan platform apa yang sering digunakan oleh target pelanggan kita. Keempat adalah promotion. Promosi adalah elemen yang berkaitan dengan cara mempromosikan produk atau jasa kepada target pasar. Ini mencangkup kegiatan iklan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini banyak perusahaan yang memilih untuk menggunakan strategi promosi digital, yaitu dengan menggunakan media sosial, website, iklan pay per click, dan yang lainnya. 3 komponen tambahan yang ada dalam konsep bauran pemasaran diantaranya people, atau sering dikenal dengan istilah orang. Orang adalah elemen yang penting bagi bisnis, karena orang-orang inilah yang menjalankan pemasaran. Setidaknya ada 3 aspek yang harus dimiliki oleh people di sini, yaitu mampu memberikan layanan yang berkualitas, memiliki semangat yang tulus, serta terbuka untuk menerima feedback atau masukan. Selanjutnya adalah proses. Proses berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan dikirimkan ke pelanggan. Elemen ini dapat berupa prosedur,
alur atau mekanisme yang perlu konsumen lakukan agar bisa mendapatkan produk atau layanan. Dan terakhir adalah physical evidence. Contoh dari physical evidence adalah kemasan produk, desain interior toko, situs website, logo, cara staf bekerja, atau bahkan cara staf menggunakan pakaian bekerjanya. Lalu, bagaimana kita menggunakan bauran pemasaran tersebut untuk mencapai pemasaran yang efektif? Disinilah pentingnya perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran adalah rangkaian rencana pemasaran yang dibuat atau disusun guna mencapai target atau tujuan dalam kurun waktu periode tertentu. Perencanaan pemasaran menggambarkan bagaimana perusahaan akan menggunakan bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran efektif dalam lingkungan pasar yang kompetitif. Bagaimana tahapan menyusun perencanaan pemasaran? Yang dilakukan dalam perencanaan pemasaran adalah melakukan analisis situasi. Caranya yaitu dengan menggunakan analisis lingkungan pemasaran. Analisis ini dilakukan untuk membantu perusahaan merancang produk yang tepat dan membuat kampanye pemasaran yang cerdas. Setelah selesai melakukan analisis situasi dan perusahaan telah memperoleh gambaran mengenai posisi perusahaannya dari sisi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam bisnis yang dijalankannya, maka tahapan selanjutnya dalam perencanaan pemasaran adalah menyusun strategi perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan terlebih dahulu menyusun visi dan misinya berdasarkan hasil analisis situasi yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, menentukan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dan menentukan strategi perusahaan dan siapa yang akan menjadi target pasar. Tahap selanjutnya adalah menyusun strategi pemasaran. Dalam menyusun strategi pemasaran dapat menggunakan konsep bauran pemasaran 4P, yaitu produk, price, place, promotion. Hal yang pertama kali dilakukan adalah menentukan produk apa yang akan ditawarkan ke pasar. Setelah itu, berapa harga dari produk tersebut, kemudian bagaimana cara produk tersebut sampai ke tangan pembeli, termasuk apakah akan memasarkan secara online atau offline. Dan berikutnya, media promosi apa yang akan digunakan. Dan satu hal lagi, yang perlu dipertimbangkan saat ini terkait dengan metode pembayaran. Apakah bisa menggunakan e-wallet seperti OVO, Dana, atau menggunakan QRIS, credit card, dan sebagainya. Tahap terakhir adalah mengimplementasikan strategi yang sudah dibangun pada masing-masing bauran pemasaran dan melakukan evaluasi. Apakah strategi yang sudah ditetapkan dapat dijalankan atau justru strategi yang telah dibuat harus dirubah. Analisis lingkungan pemasaran mencangkup semua faktor internal dan eksternal yang mendorong dan mempengaruhi aktivitas pemasaran organisasi. Faktor internal terdiri dari faktor-faktor yang berada dalam kendali perusahaan dan mempengaruhi operasi pemasaran perusahaan, termasuk kekuatan, kelemahan, keunikan, dan kompetensi yang dimiliki perusahaan. Yang termasuk dalam faktor internal antara lain adalah karyawan, kualitas produk, layanan, aset modal, kebijakan perusahaan, dan sebagainya yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Sedangkan faktor eksternal mencangkup faktor yang tidak berada dalam kendali organisasi, termasuk kemajuan teknologi, perubahan peraturan, kekuatan sosial, ekonomi, dan persaingan. Faktor eksternal dapat dikategorikan secara luas menjadi lingkungan mikro dan makro. Lingkungan pemasaran mikro terkait dengan faktor yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya dalam melayani pelanggannya. Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan pemasaran mikro antara lain 1. Perusahaan itu sendiri. Di sini melibatkan departemen lain yang ada dalam organisasi seperti bagian keuangan, research and development, pembelian, produksi, SDM dalam menyusun rencana pemasaran. 2. Pemasok. Mereka yang menyediakan bahan baku dan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. 3. Perantara pemasaran. Mereka yang membantu perusahaan mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk sampai ke tangan pembeli akhir. Di dalamnya termasuk pengecer, agen, perusahaan distribusi, dan bank. 4. Pesaing. 5. Publik. Setiap kelompok yang mempunyai kepentingan atau berdampak pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Termasuk dalam publik adalah bank,
investor, pemegang saham, media, pemerintah, komunitas, dan masyarakat sekitar. 6. Pelanggan. Pasar konsumen yaitu individu atau rumah tangga, pasar bisnis, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Lingkungan pemasaran makro merupakan kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro. Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan pemasaran makro antara lain: 1. Kekuatan demografi. Di dalamnya terdapat jumlah penduduk, lokasi, struktur usia, jenis kelamin, ras, pekerjaan, pendidikan, dan data statistik lainnya. 2. Kekuatan ekonomi. Terdiri dari faktor ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen dan pola pengeluaran. Contoh, inflasi, suku bunga, dan pajak. 3. Kekuatan alam. Lingkungan fisik dan sumber daya alam yang diperlukan sebagai masukan bagi pemasar atau yang dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran. Contoh, berkurangnya bahan baku, meningkatnya polusi karena industri, campur tangan pemerintah dalam penggunaan sumber daya alam, dan lain sebagainya. 4. Kekuatan teknologi. Kekuatan untuk menciptakan teknologi baru, menciptakan produk baru, dan peluang pasar baru. 5. Kekuatan politik. Terdiri dari kebijakan dan hukum, agen-agen pemerintah. Contoh yang termasuk dalam kekuatan politik adalah undang-undang pemerintah dapat mendikte bagaimana bisnis menghasilkan produk mereka dengan menetapkan peraturan keselamatan, seperti ketika pandemi, di mana pemerintah membatasi jumlah pengunjung, restoran, dan sebagainya. 6. Kekuatan budaya. Kekuatan lain yang mempengaruhi nilai-nilai dasar masyarakat, persepsi, preferensi, dan perilaku. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pemasaran tidak sama dengan periklanan atau dengan penjualan. Periklanan dan penjualan merupakan instrumen pemasaran yang penting, tetapi pemasaran lebih dari itu. Pemasaran mencangkup hampir semua kegiatan yang membawa pembeli dan penjual saling berdekatan di dalam proses pertukaran. Banyak individu di suatu organisasi berkontribusi pada tujuan ini. Sebagai contoh, salah satu tugas utama dalam pemasaran adalah menemukan kesenjangan di pasar dengan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan sekelompok pembeli yang belum terpenuhi. Sekali pemasar mengetahui secara tepat target pasarnya, kepentingannya, dia dapat menarik pasar itu dengan produk yang tepat, dikombinasikan dengan penetapan harga yang sesuai, dan strategi distribusi dan komunikasi. Semakin dekat bauran pemasaran disesuaikan dengan keinginan pelanggan, maka semakin besar peluang keberhasilan dalam pasar yang kompetitif. Demikian sedikit gambaran mengenai pemasaran. Jadi, sudah pahamkah tentang marketing itu apa?